Reski, apa saja ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan perawat ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Usai diperiksa selama 6 jam, pelaku JJ yang merupakan penganiayaan terhadap satu orang perawat di Rumah Sakit Siloam pada Kamis kemarin ini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap tersangka, pelaku JJ ini terbukti bersalah dengan sejumlah saksi yang diperiksa dan juga barang bukti. Adapun polisi menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa pakaian tersangka, topi dan juga handphone yang digunakan tersangka saat penganiayaan tersebut. Dalam respon yang dilakukan tadi pagi, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan juga menyesali atas perbuatannya. Terhadap polisi, tersangka mengaku kesal lantaran anaknya yang merupakan pasien ini berdarah setelah infusnya dibuka oleh korban. Dan terkait dengan lebih lengkapnya, saat ini kami hadirkan kutipan wawancara kami bersama dengan Kapolres Tabes Palembang Irfan Prawira Satya. Mendengar kabar putranya menangis terus, mungkin emosi. Ya. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, yang tidak sesuai semestinya, yang bersangkutan mencoba melampiaskan emosinya kepada perawat yang memang melaksanakan perawatan pada saat itu. Dari hasil pengamatan kami, pendidikan kami kepada korban dan juga pelaku, memang diakui ada sedikit kekerasan yang dilakukan kepada perawat, yaitu pemukulan 2-3 kali ke arah pipi, wajah, dan juga ketika perawat diminta untuk meminta maaf dengan cara bersujud kepada ananda, pelaku mendorong dengan kaki sehingga terpental. Ya saudara, sebelumnya tersangka JJ ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Jumat malam kemarin. Radi. Ya, Reski, lalu apakah selanjutnya korban akan melakukan mediasi dengan tersangka? Ya, sampai saat ini belum ada keterangan langsung dari korban karena saat ini korban masih mengikuti proses pemulihan psikis karena mengalami trauma dan juga pemulihan kondisi korban yang mengalami sejumlah luka memar. Namun pihak rumah sakit sendiri bersedia atau membuka jalur musyawarah atau peluang damai. Akan tetapi hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan terhadap korban, nantinya akan seperti apa. Tadi. Reski Oktora, jurnalis Kompas TV, melaporkan perkembangan kasus penganiayaan terhadap perawat di Rumah Sakit Siloam, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Saudara, seorang perawat di Rumah Sakit Siloam, Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh keluarga pasien. Hal ini dikarenakan pasca melepaskan infus oleh perawat, tangan pasien berdarah dan terus menangis. Sudah. Dari video amatir ini, terlihat seorang perawat Rumah Sakit Siloam Palembang menangis keluar dari ruang rawat inap pasien. Sang perawat dianiaya oleh seorang pria yang menggunakan baju merah. Pelaku penganiayaan pun sempat dilerai oleh petugas keamanan rumah sakit, namun tetap melawan. Penganiayaan berawal dari keluarga pasien yang meminta perawat untuk melepaskan infus di tangan pasien. Namun, pasca dilepas infus, tangan pasien yang merupakan anak balita berdarah dan terus menangis. Keluarga pasien langsung menganiaya perawat hingga mengalami luka memar di sekujur tubuhnya dan trauma. Tak terima jadi korban penganiayaan, perawat kemudian melapor ke Polres Tabes Palembang. Menurut Kabid Humas Polrestabes Palembang, laporan korban telah diterima polisi terkait kasus dugaan penganiayaan. Polisi kini telah melakukan penyelidikan dan mendatangi TKP serta meminta keterangan dari kedua belah pihak.
Karena itu bukan wewenang dia, kan harus ada persetujuan dokter, karena pasang infus segala itu kan yang jelas persetujuan dari dokter. Nah, untuk melepaskan ini mungkin karena dia sebagai perawat, ya mungkin nggak bisa langsung melepas itu aja, harus dokter dan lain sebagainya kan. Oh, pasien itu yang minta dilepas? Iya. Direktur Rumah Sakit Siloam Palembang menyesalkan peristiwa penganiayaan yang menimpa perawatnya oleh salah satu keluarga pasien. Pasalnya, pihak rumah sakit sudah menjalankan tugasnya untuk merawat pasien sesuai standar prosedur. Jadi Siloam Hospital tetap mendukung proses hukum. Ya, kita sudah laporkan pasien itu, kita tunggu. Yang terkait di dalam kasus ini yang melapor adalah perawat. Jadi saya serahkan sepenuhnya ke perawat. Ya, yang sebagai dia yang melapor. Kalau nanti setelah laporan polisi, pelaku datang dan minta maaf dan perawat bersedia untuk menerima permohonan maaf, ya apa salahnya? Rumah Sakit Siloam Palembang juga telah mengubah kronologis laporan polisi yang dinilai keliru dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke polisi. Pihak rumah sakit juga membuka peluang damai antara pelaku dan korban, dan jika korban mau mencabut laporannya, diharapkan masalah dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Tim Liputan Kompas TV.